Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 10, IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4. Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran sosiologi di pertemuan kedua. Meskipun hanya melalui online saja, tetapi hari ini kita melakukan pembelajaran online di pertemuan kedua hari ini. Sebelum kita masuk ke pertemuan kedua hari ini, di pembelajaran hari ini, kami ingatkan kembali dengan video sebelumnya kita membahas tentang konsep dasar sosiologi, di mana kita membahas ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama kita membahas pengertian sosiologi, ciri-ciri sosiologi, sejarah perkembangan sosiologi, tokoh perintis sosiologi, dan kita berbicara tentang objek kajian sosiologi. Hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran sosiologi dengan materi sambungan dari bab 1, konsep dasar sosiologi. Materi selanjutnya kita akan berbicara tentang konsep-konsep tentang realitas sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak konsep atau realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada yang namanya kesenjangan sosial. Dalam masyarakat seperti pengertian Karl Marx minggu lalu mengatakan bahwa masyarakat ada yang namanya masyarakat kapitalis, yang dimana kaum bourgeois dan kaum proletar, atau perbedaan antara kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Hari ini kita akan bicara tentang konsep tentang realitas sosial budaya. Yang pertama ada yang namanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan di mana terdapat jurang perbedaan sangat jauh antara golongan yang kaya dan yang miskin. Terdapat sudah memberikan pengertian dari ahli Karl Marx yang mengatakan bahwa masyarakat ada yang namanya masyarakat yang kapitalis dan ada masyarakat yang bourgeois. Masyarakat kapitalis itu masyarakat yang memiliki uang, dan kaum bourgeois tidak memiliki uang. Itu yang dinamakan kesenjangan sosial. Dalam masyarakat ada yang namanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Ketika ada konsep realitas sosial budaya, maka dalam masyarakat tidak akan pernah terhindar yang namanya kesenjangan sosial. Ada golongan kaya dan ada yang golongan miskin. Itu yang dinamakan konsep kesenjangan sosial. Jadi dalam kehidupan masyarakat tidak dipungkiri bahwa ada masyarakat yang kaya dan ada masyarakat yang miskin. Dalam masyarakat memang realitasnya atau realitanya memang benar-benar terjadi kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Itu konsep kesenjangan sosial atau konsep realitas sosial yang pertama. Yang kedua ada yang namanya globalisasi. Bicara tentang globalisasi, arah perkembangan sekarang sangat luar biasa terjadi di globalisasi. Salah satu contoh globalisasi yang kita bisa menikmati sekarang adalah Anda hanya berada di rumah, Anda berhadapan dengan Android Andakah, atau HP Andakah, atau PC, atau komputer Andakah, notebook Andakah, atau gadget Andakah. Itu adalah salah satu kemajuan di bidang globalisasi. Jadi globalisasi adalah era pergaulan baru umat manusia sedunia yang ditandai dengan lancarnya komunikasi dan transaksi di antara mereka. Pak tadi di depan sudah mengatakan bahwa dengan adanya globalisasi ini Anda hanya berada di rumah dan Pak berada di sekolah. Kita melakukan pembelajaran lewat live streaming atau online. Itu adalah salah satu konsep realitas sosial budaya di bidang globalisasi. Dalam hal ini adalah teknologi. Jadi dalam masyarakat ada yang namanya teknologi, perkembangan teknologi sangat pesat. Atau contoh lain ketika transaksi ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Dulu orang mengenal yang namanya sistem barter atau pertukaran barang dengan barang. Perubahan pun terjadi dalam kehidupan masyarakat dari barter menuju ke transaksi uang. Ada masyarakat membeli terus biaya tukarnya menggunakan uang real. Tetapi kehidupan yang lebih canggih zaman sekarang, Anda hanya bisa menggunakan kartu kredit atau debit, Anda bisa melakukan pembelian secara online. Jadi itu adalah salah satu contoh dari globalisasi. Itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga namanya kesenjangan budaya. Dalam masyarakat ada yang namanya budaya. Budaya adalah segala hasil cipta rasa dan karsa manusia. Jadi dalam setiap masyarakat ada yang diciptakan, ada karsa dan rasa dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kesenjangan kebudayaan adalah suatu perbedaan perkembangan subkebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain. Jadi masyarakat, kalau kita bicara tentang masyarakat dan tentang budaya, dalam setiap kehidupan bermasyarakat budayanya berbeda-beda antara satu budaya dengan budaya yang lain.
Kita lihat saja di Timur Selatan, ada 3 suap raja atau 3 kerajaan yang dimana kita ketahui bersama ada Amanuban, Amanatun, dan Molo. Itu merupakan kesenjangan sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi budaya antara orang Amanatun, orang Molo, dan orang Amanuban berbeda satu dengan yang lain. Itu yang dinamakan kesenjangan kebudayaan. Kita lihat salah satu contohnya tentang bahasa. Bahasa orang Molo atau orang Amanatun dan orang Amanuban berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi memang dalam kehidupan masyarakat ada realita kebudayaan atau dalam hal ini bahasa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu konsep yang ketiga. Konsep yang keempat namanya kebodohan. Tidak dipungkiri bahwa dalam masyarakat ada yang namanya kebodohan. Kebodohan adalah suatu keadaan di mana orang atau kelompok secara intelektual tidak mengembangkan dirinya setara dengan intelektual masyarakat. Kebodohan ini diakibatkan oleh masyarakat sendiri. Mungkin malas, miskin, atau di daerah-daerah terpencil, ataukah peperangan bisa mengakibatkan yang namanya kebodohan. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat atau realita masyarakat, kebodohan ini pun tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kebodohan dalam hal ini di bidang pendidikan, dalam masyarakat pun itu ada. Itu konsep yang keempat. Konsep yang kelima namanya modernisasi. Kalau globalisasi tadi pergaulan baru umat manusia sedunia yang ditandai dengan lancarnya komunikasi dan transaksi di antara mereka. Kalau modernisasi itu proses perubahan masyarakat dan kebudayaan dalam segala aspeknya dari hal-hal yang bersifat irasional, tradisional, menjadi hal-hal yang bersifat rasional dan modern. Salah satu contoh di bidang modernisasi dalam hal ini transportasi. Dulu orang mau bepergian kemana-mana menggunakan yang namanya kuda. Tetapi karena perubahan sosial ini, maka masyarakat kemana-mana sekarang bisa menggunakan banyak alat transportasi, misalkan kendaraan bermotor, atau mobilkah, atau pesawat atau kapal laut. Itu salah satu konsep realitas sosial budaya di bidang modernisasi yang mengalami yang namanya perkembangan. Itu konsep realitas yang kelima. Konsep realitas yang terakhir di dalam kehidupan bermasyarakat ada yang namanya kemiskinan. Kemiskinan dan kebodohan ada dalam kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan adalah salah satu fenomena sosial yang akan diperangi oleh semua bangsa melalui proses pembangunan dan modernisasi. Jadi kemiskinan dalam kehidupan bermasyarakat pun itu ada. Khususnya di masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita juga sering disebut sebagai provinsi yang termiskin di Indonesia. Jadi realitasnya dan realitanya memang benar-benar terjadi bahwa dalam masyarakat ada yang namanya kemiskinan. Kemiskinan ini ada yang namanya kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Itu tentang konsep-konsep realitas sosial budaya yang ada 6. Yang pertama ada yang namanya kesenjangan, yang kedua namanya globalisasi, yang ketiga kesenjangan kebudayaan, yang keempat ada kebodohan, yang kelima modernisasi, dan yang keenam kemiskinan. Itu konsep tentang realitas sosial budaya. Materi kita selanjutnya kita akan bicara tentang cabang-cabang sosiologi. Cabang-cabang sosiologi ada 10 cabang, atau kita akan belajar bersama di dalam pembelajaran sosiologi bahwa setiap kehidupan bermasyarakat ada lingkup ilmunya sendiri-sendiri. Yang pertama ada yang namanya sosiologi pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan adalah masalah yang fundamental di Indonesia. Pendidikan bisa merubah orang menjadi lebih baik. Dulu di bidang pertanian ketika belum ada pendidikan, orang tidak bisa membajak sawah menggunakan traktor. Tapi seiring perkembangan di bidang pendidikan, yang dulunya orang membajak sawah hanya menggunakan kerbau, tetapi sekarang orang bisa menggunakan traktor. Itu salah satu cabang sosiologi di bidang pendidikan. Yang berikut ada yang namanya sosiologi pembangunan. Kita ketahui bahwa ketika di zaman Presiden Jokowi sekarang, pembangunan sangat pesat di berbagai macam tempat. Salah satunya tentang jalan listrik yang sekarang sudah mulai masuk ke desa-desa terpencil. Ini bagian dari sebuah pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah kepada masyarakat yang ada di desa atau masyarakat yang terpencil. Itu sosiologi pembangunan. Yang berikut ada yang namanya agama. Kita ketahui bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah.
Ada agama Islam, ada agama Kristen Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu. Itu adalah 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Jadi bahwa ketiga agama bisa mengendalikan semua perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketika ada perilaku menyimpang, maka salah satu yang bisa mengendalikan kehidupan masyarakat adalah agama. Itu salah satu kajian di sosiologi agama. Yang berikut namanya sosiologi keluarga. Berbicara tentang keluarga, keluarga adalah kumpulan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, di dalam keluarga ada yang namanya sosialisasi. Ketika sosialisasi tidak dijalankan dengan baik antara orang tua dengan anak, maka tidak dipungkiri bahwa perilaku menyimpang akan terjadi kepada sang anak. Jadi orang tua sangat berperan penting untuk perkembangan seorang anak di rumah. Jadi dalam keluarga ada yang namanya sosialisasi untuk mengendalikan kehidupan anak-anak di dalam keluarga. Itu sosiologi keluarga. Yang berikut ada yang namanya sosiologi hukum. Dalam sosiologi hukum, kajiannya tentang setiap kehidupan bermasyarakat. Ketika ada pelanggaran, maka manusia atau masyarakat akan diberikan aturan atau hukuman sehingga bisa mengendalikan semua perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep yang berikut ada sosiologi industri. Sosiologi industri di bidang, lebih khususnya di bidang ekonomi, baik dari faktor produksi, distribusi, dan akan menuju ke konsumsi atau konsumen. Yang berikut ada yang namanya sosiologi pedesaan. Dan nanti ada yang namanya sosiologi perkotaan. Kita akan membahas tentang gimana masyarakat pedesaan akan berbeda dengan masyarakat yang ada di perkotaan. Masyarakat di pedesaan akan terkenal dengan kerjasamanya, dengan gotong royongnya. Sedangkan masyarakat di perkotaan terkenal dengan individualistik dan sering mengurus dirinya sendiri. Yang berikut ada yang namanya sosiologi politik. Politik itu seni memainkan peran di atas sebuah panggung sandiwara. Itu pengertian politik atau art. Jadi art dalam artian seni memainkan peran dalam setiap masyarakat berbeda antara satu dengan yang lain. Bermain peran sesuai dengan peran yang ia miliki atau ia punyai. Yang berikut ada yang namanya sosiologi perkotaan. Tadi sudah menyinggung bahwa ada pedesaan, ada perkotaan. Kalau pedesaan terkenal dengan gotong royongnya dan kerjasamanya, sedangkan di perkotaan banyak masyarakat yang masih terlalu individualistik. Yang terakhir ada sosiologi kesehatan. Dalam masyarakat pasti ada yang namanya orang mengalami yang namanya sakit penyakit dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kajian sosiologi tidak akan terlepas dari kesehatan. Jadi itu adalah 10 cabang sosiologi, baik dari pendidikan, agama, hukum, keluarga, industri, politik, pedesaan, perkotaan, dan kesehatan. Itu 10 cabang kecil dalam ilmu sosiologi. Dan kalau bicara tentang objek kajian sosiologi yang sangat luas, maka setiap lingkup kehidupan akan dipelajari di dalam yang namanya sosiologi. Itu hanya menggambarkan bahwa dalam masyarakat hanya ada 10 cabang ini, tapi tidak dipungkiri bahwa dalam masyarakat masih memiliki banyak cabang yang kita ketahui bahwa masyarakat memiliki objek kajian yang sangat jauh. Materi kita selanjutnya adalah hubungan sosiologi dan ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama sosiologi dan antropologi. Minggu lalu saya menekankan bahwa sosiologi berbicara tentang masyarakat. Nah, kalau ilmu antropologi itu kajiannya adalah tentang sebuah kebudayaan. Dalam masyarakat ada yang namanya budaya. Jadi sosiologi diibaratkan seperti tanah. Sedangkan antropologi dalam hal ini kebudayaan itu diibaratkan seperti sebuah tumbuhan. Jadi sosiologi sebagai tanahnya maka akan ditumbuhi oleh berbagai tumbuhan. Itu yang dinamakan ilmu antropologi. Jadi kajian ilmu antropologi lebih ke kebudayaan, sedangkan kajian ilmu sosiologi tentang kehidupan bermasyarakat. Itu hubungan sosiologi dan ilmu antropologi. Yang kedua, hubungan sosiologi dan ilmu sejarah. Masih sama, kalau sosiologi bicara tentang kehidupan bermasyarakat, kalau sejarah berarti berbicara tentang manusia dari masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu kajian dalam ilmu sejarah. Jadi sejarah mempelajari semua kehidupan yang terjadi masa lampau,
masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi masyarakat akan memiliki masa di mana masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan mendatang. Yang berikut ada hubungan sosiologi dan ilmu politik. Kalau sosiologi bicara tentang kehidupan bermasyarakat, kalau ilmu politik berarti bicara tentang seni memainkan peran atau art tadi. Jadi bagaimana seorang politikus memainkan perannya di atas sebuah panggung sandiwara. Itu antara hubungan sosiologi dan ilmu politik. Yang berikut ada yang namanya hubungan sosiologi dan ilmu ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat pasti ada yang namanya sandang, pangan, dan papan. Jadi masyarakat akan membutuhkan yang namanya makanan, minuman, pakaian, dalam segala macam hal membutuhkan yang namanya uang atau dalam hal ini ekonomi. Jadi itulah hubungan sosiologi dan ilmu-ilmu lain. Tadi kalau antropologi lebih ke tentang sebuah kebudayaan, kalau sejarah tentang kejadian masa sekarang, masa lampau, dan masa yang akan datang. Kalau politik berarti sebuah sandiwara di mana seorang bisa memainkan perannya di atas sebuah panggung sandiwara. Kalau tentang ekonomi berarti tentang kebutuhan sandang, pangan, dan papan dalam kehidupan bermasyarakat. Materi kita selanjutnya kita akan bicara tentang manfaat sosiologi, dan ini akan menjadi materi kita yang terakhir di materi bab 1 tentang konsep dasar sosiologi. Manfaat sosiologi yang pertama adalah menumbuhkan wawasan sosial yang luas. Jadi kalau bicara tentang masyarakat berarti objek kajiannya sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat. Menumbuhkan wawasan sosial yang luas. Di Indonesia kita tahu bahwa terlalu banyak suku, ras, agama yang berbeda satu antara yang lain. Dengan belajar sosiologi, Anda bisa menambah wawasan Anda untuk bisa mengetahui semua kebudayaan, semua suku, semua agama, dan semua ras dan toleransi yang ada di negara Indonesia. Itu manfaat sosiologi yang pertama. Yang kedua, menghindari sikap-sikap antisosial. Sikap-sikap antisosial, kalau sosial berarti orang yang bisa bekerja sama, gotong royong, bisa membantu antara satu dengan yang lain. Kalau antisosial berarti orang yang tidak suka dengan membantu antara satu dengan yang lain. Jadi ketika Anda belajar sosiologi, Anda harus bisa membantu antara sesama Anda yang membutuhkan bantuan Anda. Jadi manfaatnya adalah menghindari sikap-sikap yang tidak bisa membantu antara satu orang dengan yang lain atau antisosial. Yang berikut, menumbuhkan kepekaan terhadap toleransi dalam pergaulan sehari-hari. Jadi Anda harus bisa bertoleransi kepada teman-teman Anda yang lain, mungkin dalam hal agamakah atau kepercayaan. Anda harus bisa memberikan toleransi, atau dalam budayanya Anda juga harus bisa memberikan toleransi antara satu dengan yang lain. Itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat, bisa membangun pengetahuan tentang kebinekaan sosial. Kita tahu bahwa negara Indonesia dengan berbagai macam pulau, sekitar 17.000 lebih pulau dengan berbagai macam corak dan budayanya, itu pun kita akan pelajari dalam yang namanya ilmu sosiologi. Yang terakhir, menghindar terjadinya konflik sosial. Bicara tentang konflik tidak akan pernah lepas dari kehidupan bermasyarakat. Konflik akan terjadi baik individu atau individu kah, atau kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan individu. Dalam masyarakat akan terjadi yang namanya konflik atau pertikaian. Itu tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Jadi ketika Anda belajar sosiologi, Anda bisa menghindari yang namanya konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Itu materi kita hari ini dari konsep-konsep sosiologi. Terus ada manfaat sosiologi, dan yang terakhir ada cabang-cabang dan manfaat sosiologi. Itulah materi singkat yang Pak sampaikan, dan tugasnya nanti Pak kirim lewat e-learning. Boleh Anda kirim langsung ke e-learning atau melalui emailnya Pak yang Pak sudah kirim di WA group masing-masing. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang. Ada yang